Tahukah kamu, ada sebuah pulau yang sangat tua, lebih tua dari banyak peradaban manusia. Di sana, pohon tumbuh setinggi langit dan kabut turun setiap pagi seperti napas bumi yang menenangkan dirinya sendiri. Sungai-sungai mengalir perlahan, membawa cerita dari masa yang bahkan belum sempat kita kenali. Dan di balik setiap gemerisik daun, ada kehidupan yang hanya bisa ditemukan di sini, di Kalimantan, pulau yang dijaga oleh sunyi dan dirawat oleh waktu. Di tempat ini, langit menyentuh tanah dengan lembut dan hutan berbicara lewat suara hewan-hewan yang tak akan kau dengar dimanapun. Mereka adalah penjaga, penanda, saksi bisu dari harmoni yang kian rapuh. Mari kita masuk lebih dalam, menelusuri rimba purba yang menampung rahasia kehidupan, tempat di mana setiap makhluk hidup adalah ayat dari puisi panjang yang ditulis oleh alam sendiri. Inilah kisah tentang mereka, makhluk-makhluk endemik Kalimantan yang berjuang bertahan di tengah sunyi yang kian menyempit. Di antara segala bentuk kehidupan yang bernafas di bumi ini, ada satu kelompok makhluk yang paling dekat dengan kita, yang hangat, yang melahirkan, dan yang mencintai dengan cara yang sederhana. Mereka disebut mamalia. Makhluk yang menyusui anaknya, menjaga kehidupan kecil itu di dalam pelukan tubuhnya, seperti cara bumi menjaga benih di dalam tanah. Mamalia adalah simbol kehangatan, di tengah dunia yang sering kali dingin dan tak pasti. Mereka bernafas dengan paru-paru, berdarah hangat, dan sebagian besar hidup dengan ikatan antara induk dan anak, antara kawanan dan alam sekitarnya. Di Kalimantan, mamalia bukan sekadar penghuni hutan. Mereka adalah penjaga keseimbangan, saksi bisu perubahan yang terjadi pelan tapi pasti. Dari orangutan yang menanam masa depan, bekantan yang menjaga sungai, hingga gajah kerdil yang menelusuri rimba purba dengan langkah lembutnya. Mereka semua adalah bagian dari kisah panjang kehidupan di pulau ini. Setiap napas mereka adalah napas hutan itu sendiri. Di antara pohon-pohon raksasa yang menjulang, tampak sosok berwarna jingga kemerahan. Gerakannya lambat, namun penuh ketenangan, seolah setiap langkah di ranting adalah doa untuk bumi. Dialah orangutan Kalimantan, makhluk cerdas yang menjadi simbol kehidupan hutan hujan tropis. Nama latinnya, Pongo pygmaeus. Ia termasuk dalam famili Hominidae, keluarga besar kera besar, satu garis keturunan jauh dengan manusia. Tubuhnya besar, jantan dewasa bisa mencapai tinggi 1,4 meter dan berat hingga 90 kg. Lengannya panjang, bisa 2 kali panjang kakinya. Diciptakan untuk memeluk pohon, untuk berpindah dari satu dahan ke dahan lain dengan kanggunan yang tak terburu-buru. Wajah jantannya lebar dengan bantalan pipi yang menonjol, tanda kedewasaan dan kekuatan. Mereka hidup di hutan hujan, dataran rendah, dan rawa-rawa gambut, tempat udara lembab dan daun selalu basah oleh embun. Mereka jarang turun ke tanah, karena bagi mereka, pohon adalah dunia dan langit di atas kanopi adalah atap rumah yang abadi. Dalam keseharian, orangutan bertahan hidup dengan kesabaran. Mereka makan buah-buahan hutan, daun muda, kulit kayu, dan serangga kecil. Kadang mereka membuat sarang baru setiap malam dari ranting dan dedaunan sebagai tempat beristirahat di antara bisikan hutan. Betina hanya melahirkan setiap 6 hingga 8 tahun sekali. Ia merawat anaknya selama bertahun-tahun, mengajarkan cara memanjat, mencari makanan, dan mengenali suara hutan. Hubungan antara induk dan anak ini adalah salah satu yang paling lembut di alam. Namun, ancaman datang bukan dari alam, tapi dari tangan manusia. Deforestasi, kebakaran lahan, dan perburuan telah memisahkan banyak induk dari anaknya. Setiap kali pohon tumbang, rumah mereka hilang, dan rantai kehidupan pun retak. Tapi masih ada harapan. Di beberapa penjuru Kalimantan, lembaga konservasi dan warga lokal bergandengan tangan menyelamatkan anak-anak orangutan yatim piatu, merawatnya hingga siap kembali ke alam. Di sana, manusia belajar dari makhluk ini, belajar tentang sabar, tentang kasih, tentang arti bertahan tanpa harus melawan, karena orangutan mengajarkan satu hal yang tak tertulis,
Bahwa kekuatan sejati bukan pada gigi dan cakar, tapi pada kemampuan untuk hidup selaras dan memeluk kehidupan, apapun bentuknya. Di bawah cahaya sore, seekor induk orangutan memeluk anaknya erat. Ia menatap langit, seolah tahu bahwa selama masih ada pohon untuk dipanjat, masih ada harapan untuk dunia ini. Ketika langkah orangutan berhenti di batas hutan, kehidupan lain menunggu di tepian air. Disinilah sungai menjadi cermin langit, dan pepohonan mangrove berdiri seperti penjaga purba. Di antara akar yang menembus air, seekor makhluk berwajah unik menatap bayangannya sendiri. Dialah bekantan, sang penunggu sungai, si hidung panjang yang menjadi lambang Kalimantan Selatan. Nama latinnya Nassalis larvatus. Ia termasuk dalam famili Cercopithecidae, keluarga besar monyet dunia lama. Tubuhnya berwarna coklat kemerahan, perutnya besar seperti perahu kecil, dan hidung jantan dewasa menjuntai panjang ke bawah. Seolah bumi memberinya wajah untuk menertawakan kesombongan manusia. Namun di balik bentuknya yang lucu, bekantan adalah perenang ulung. Mereka mampu melompat dari dahan dan menyelam hingga 20 meter, berenang melawan arus sungai dengan ketenangan yang tak kalah dari air itu sendiri. Mereka hidup berkelompok, satu jantan, beberapa betina, dan anak-anak kecil yang belajar menyeimbangkan diri di cabang rapuh. Di dunia mereka, sungai bukan sekadar tempat minum. Sungai adalah rumah, jalan, dan cermin kehidupan. Setiap pagi mereka menyapa mentari dari pohon tepi air, dan setiap senja mereka duduk diam memandangi arus yang tak pernah berhenti, seperti sedang merenungi nasib hutan yang semakin menipis. Bekantan adalah pemakan daun dan buah muda. Perut mereka memiliki sistem pencernaan unik yang mampu mengurai serat keras dari mangrove dan nipah. Dalam dunia yang berubah cepat, mereka bertahan dengan sederhana, hanya membutuhkan hutan sungai, udara bersih, dan tenang. Tapi, tenang kini menjadi barang langka. Suara mesin menggantikan nyanyian burung, dan pohon yang dulu menaungi mereka perlahan tumbang satu persatu. Bekantan kini sering terlihat di pinggir perkampungan, mencari makanan di tempat yang bukan lagi rumahnya. Namun meski dunia di sekitarnya berubah, bekantan tetap setia pada sungai. Selama masih ada aliran yang mengingat kami, hutan ini belum benar-benar mati. Di bawah cahaya senja, seekor induk bekantan menggendong anaknya menyeberangi dahan rendah. Angin dari sungai membawa aroma lumpur dan dedaunan basah, hening, indah, dan penuh arti. Kalimantan pun bernafas lagi, kali ini lewat wajah lucu yang menatap dunia dengan mata yang selalu berharap pada langit. Dari riak air yang memantulkan langit, perjalanan kita kembali menapaki tanah. Di balik hutan tropis yang seakan tak berujung, langkah berat mulai terdengar. Langkah yang membawa sejarah, langkah yang menjaga rahasia masa lampau bumi. Dialah gajah Kalimantan, sang penjaga sunyi dari timur Borneo. Nama latinnya Elephas maximus borneensis. Ia termasuk dalam famili Elephantidae, salah satu subspesies langka dari gajah Asia, yang hanya ditemukan di bagian utara dan timur Kalimantan, terutama di wilayah Sabah dan hutan perbatasan. Tubuhnya lebih kecil dibanding gajah Asia di daratan utama, kulitnya lebih gelap, telinganya lebih lebar, dan ekornya panjang hingga hampir menyentuh tanah. Tapi matanya selalu tampak tenang, seperti mata yang telah melihat ribuan musim hujan datang dan pergi. Mereka hidup dalam kelompok kecil, dipimpin oleh seekor betina tua yang hafal setiap lekuk hutan. Setiap hari mereka berjalan berpuluh kilometer, melintasi lembah, sungai, dan semak belukar untuk mencari daun, kulit pohon, dan buah yang jatuh dari kanopi tinggi. Di tanah yang lembab dan sunyi, gajah-gajah ini bukan hanya pengembara, tapi juga penanam kehidupan. Dari langkah mereka, biji tumbuh. Dari jejak mereka, hutan diperbarui. Namun, kini jejak itu semakin jarang terlihat. Deforestasi, tambang, dan perkebunan merampas ruang mereka. Banyak dari mereka tersesat di kebun manusia, atau hilang di balik deru alat berat yang tak mengenal arah angin. Tetapi, seperti tanah yang sabar menunggu hujan, gajah Kalimantan tetap bertahan. Mereka masih berjalan dalam diam, masih mengajarkan keseimbangan, masih mempercayai bumi untuk tumbuh kembali. Dan mungkin dalam kesunyian langkah mereka, kita menemukan pesan paling lembut dari alam.
bahwa setiap kehidupan, sekecil apapun, adalah bagian dari napas panjang bumi yang tak pernah benar-benar berhenti. Kalimantan bukan sekadar pulau. Ia adalah puisi yang ditulis oleh waktu dengan tinta sungai, pena hutan, dan baris-baris kehidupan yang terus berjuang untuk tetap ada.